Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Iis TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini, aku mau berbagi video untuk prediksi soal pretest PPG tahun 2022 khususnya untuk guru kelas SD. Di video kali ini mau membahas tentang kompetensi pedagogik khususnya untuk prinsip penilaian hasil belajar. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan ketika aku upload video terbaru. Sebelum ke contoh soal, aku mau bahas dulu nih prinsip penilaian hasil belajar. Yang pertama ini ada valid atau sahih. Berarti penilaian ini didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Itu valid atau sahih ya teman-teman. Yang kedua yaitu objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang seperti agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan juga gender. Selanjutnya yaitu terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Artinya, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang keenam, yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya, akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Dan yang ke-10 yaitu bermakna. Penilaian hasil belajar oleh pendidik hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama oleh guru, peserta didik, orang tua, serta masyarakat. Nah, itu tadi 10 prinsip penilaian hasil belajar. Teman-teman harus memahami ini semua, 10 prinsip ini. Jadi harus dihafalkan ya, 10 prinsip penilaian hasil belajar ini. Kita langsung ke contoh soalnya. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, atau E. Objektif. Kata kunci di soal yang pertama ini adalah prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Maka jawabannya adalah opsi E, yaitu objektif. Soal selanjutnya. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85
oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, atau E. Beracuan kriteria. Jadi ceritanya ini Siska ini adalah tetangga Pak Bejo ya. Rudi ini siswa yang paling pintar, tapi nilai Siska itu lebih tinggi dibandingkan Rudi siswa yang paling pintar. Dari kasus itu, maka Pak Rudi tidak melaksanakan prinsip penilaian objektif. Nah, opsi B. Untuk teman-teman yang menjawab opsi A atau adil, pahami lagi yang tadi pengertian 10 prinsip penilaian hasil belajar. Kita lanjut soal berikutnya. Salah satu prinsip penilaian adalah objektif. Agar dapat melakukan penilaian secara objektif, seorang guru harus A. Merencanakan penilaian secara bertahap dan menyeluruh, B. Menuangkan seluruh domain pada setiap kompetensi dasar, C. Menyusun kriteria yang jelas dalam pemberian skor, D. Memberikan teknik penilaian yang beragam, atau E. Ada 3 jawaban yang benar. Kata kuncinya di sini adalah penilaian secara objektif. Berarti teman-teman harus memahami apa itu penilaian secara objektif. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Menyusun kriteria yang jelas dalam pemberian skor. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video yang singkat ini ya, pembahasan soal yang sedikit ini tapi mudah dipahami oleh teman-teman semuanya, sehingga teman-teman akan lebih mudah lagi menjawab soal pretest PPG khususnya untuk prinsip penilaian hasil belajar. Semoga bermanfaat, salam sehat dan juga semangat buat teman-teman semuanya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.